izin dokter menyampaikan mengenai CLABSI, yaitu Central Line Associated Bloodstream Infection, di mana mulai dari yang pertama adalah mengenai definisi yang dikeluarkan oleh Kadoki, itu mendefinisikan CLABSI sebagai suatu manifestasi klinis yang disertai dengan adanya salah satu dari blood culture yang positif, bisa diambil dari sirkuit dialisis ataupun dari vena perifer, dan tidak ada sumber lain yang sebagai salah satu sumber yang menyebabkan adanya manifestasi klinis tersebut, yang mana eh, blood culture ini itu positif, sama organisme yang ditemukan antara organisme yang di sentral lainnya juga dengan blood culture yang ada di venanya. Untuk dari CDC itu mendefinisikan sebagai salah satu bloodstream confirm infeksi yang mana terjadinya itu 48 jam setelah insersi dari sentral lainnya. Jadi tidak langsung muncul atau tidak langsung positif dari blood culture-nya, melainkan itu menunggu sampai dengan 48 jam pasca penempatan central line. Jika kurang dari ini, maka tidak dikategorikan sebagai suatu central line associated bloodstream infection. Untuk kriteria yang disampaikan oleh European Center for Disease ini membagi CRBSI itu menjadi suatu yang definitif, probable. Yang pertama definitif, seperti yang telah disebutkan pada definisi-definisi sebelumnya, itu adanya kultur yang positif yang terjadi 48 jam sebelum atau setelah pelepasan dari CVC-nya. Kemudian untuk yang probable, ini tidak termasuk dalam definisi yang di atas ini. Yang mana manifestasi klinis yang dimaksud dari yang sebelumnya itu salah satunya berupa demam, itu yang ditandai dengan suhu lebih dari 38, kemudian atau juga dengan hipotensi. Untuk CVC kita tahu sendiri CVC itu untuk khususnya untuk dialisis line itu kita punya yang tunnel maupun yang non tunnel. Untuk yang tunnel itu didefinisikan lagi, ada definisi tersendiri untuk infeksinya. Infeksinya yang pertama itu ada infeksi exit site infection maupun tunnel infection. Yang dimaksud dengan exit site infection yaitu adanya tanda-tanda infeksi kurang dari sama dengan 2 cm dari tempat keluarnya si kateter. Jika lebih dari itu didefinisikan sebagai infeksi yang lebih dalam atau disebut dengan tunnel infection. Untuk etiologinya sendiri ini bervariasi, mulai dari gram positif, gram negatif, maupun penyebab seperti jamur. Untuk gram positifnya ini paling sering itu dari golongan Staphylococcus, kemudian untuk gram negatifnya ini paling sering dari golongan Klebsiella. Mengenai patofisiologinya sendiri, bagaimana suatu klebsiella itu dapat terbentuk, itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ini berdasarkan dari sumber dari kulit ataupun dari konektor dari sentral line itu sendiri. Untuk dari kulit ini bisa berasal dari flora normal yang ada di situ ataupun berasal dari healthcare worker-nya pada saat proses penggantian atau pada saat proses perawatan dari CVC-nya. Untuk yang biasa kita gunakan di sini untuk dialisis, ini juga bisa berasal dari connecting hub-nya yang dari si CDL-nya itu sendiri. Untuk mengenai tata laksana, ini tata laksananya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika sudah tegak mengenai klapsi, itu kita bisa bagi tata laksananya menjadi dua bagian secara umum. Yang pertama adalah tata laksana antibiotik dan yang selanjutnya adalah tata laksana dari kateternya itu sendiri. Untuk tata laksana dari antibiotik ini dibagi menjadi dua, ada yang uncomplicated, ada yang complicated. Yang disebut dengan complicated ini jika disertai dengan adanya komplikasi pada organ-organ yang lainnya. Misalkan didapatkan adanya penurunan fungsi dari
ginjal ataupun penurunan fungsi dari organ tubuh yang lain, maka itu dikatakan sebagai suatu complicated CLABSI atau CRBSI. Untuk yang tanpa komplikasi, ini biasanya itu akan respon dengan pemberian terapi antibiotik yang empiris. Responnya biasanya cepat dan tidak ada tanda-tanda metastatic infection. Metastatic infection ini berarti adanya infeksi di tempat lain ataupun di organ lain yang jauh dari lokasi masuknya sentral lain yang kita gunakan di pasien. Dan biasanya pada pasien itu hemodinamiknya stabil atau tidak terjadi penurunan tensi ataupun peningkatan heart rate, itu tidak terjadi. Ini dapat diberikan 2-3 minggu pemberian antibiotik yang sistemik mulai dari tegaknya diagnosis klapsi. Atau jika didapatkan adanya MRSA, itu bisa diperpanjang durasi pemberiannya menjadi 4 minggu. Nah, untuk antibiotik ini itu masih menjadi perdebatan apakah cukup dengan antibiotik sistemik atau dapat diberikan juga dikombinasi dengan pemberian antibiotik lock pada CVC-nya. Ini tergantung dari bagaimana manajemen dari kateternya, apakah tetap dipertahankan atau tidak. Jika kita pertahankan, mungkin dapat diberikan kombinasi antara pemberian antibiotik sistemik dan juga kombinasi dengan pemberian antibiotik lock pada CVC yang digunakan. Untuk manajemen dari CVC-nya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah CVC-nya tetap atau sentralnya ini tetap kita pertahankan, kita off atau kita remove atau kita exchange, diganti. Kita pertahankan ini jika kolapsinya itu persisten atau sesuai dengan yang uncomplicated ini tadi. Jika dia sesuai dengan yang uncomplicated ini, jika pasien masih sangat membutuhkan CVC-nya itu dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi baik pada misalkan pada yang tunnel itu pada exit site ataupun tunnelnya, itu mungkin masih dapat dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan, terutama yang memakai tunnel CDL yang tadi. Ini biasanya ditandai dengan setelah kita melakukan observasi itu terjadi perbaikan pada pasien setelah pemberian antibiotik. Kemudian kita dapat A atau kita ganti, ini terutama dipertimbangkan jika pemakaian CVC-nya atau sentral lainnya itu yang bukan bersifat non-tunnel atau seperti yang biasa kita sering pakai itu CVC yang 7 French atau yang 12 French yang biasa, yang tidak tunnel atau non-tunnel itu dapat dipertimbangkan untuk di-AF jika pemakaiannya tidak terlalu tidak digunakan lagi, itu dapat di-AF. Ataupun misalkan jika masih ingin digunakan, itu dapat dilakukan penggantian. Dapat dilakukan penggantian itu bisa di lokasi yang sama ataupun juga bisa di lokasi yang berbeda. Dari guideline yang dikeluarkan oleh Kadoki, itu terutama yang jika kita ingin mengganti pada yang tunnel CDL, itu bisa kita ganti atau kita exchange itu di tempat yang sama. Maksudnya kita melakukan rewiring dengan tunnel CDL yang lainnya di lokasi yang sama. Nah, yang setelah saya jelaskan sebelumnya, ini pemberian antibiotik. Ini dibagi menjadi 2, ada pemberian antibiotik yang sistemik ataupun pemberian antibiotik lock. Untuk antibiotik yang sistemik ini diberikan sebelum menunggu hasil kulturnya jadi, itu dapat diberikan pemberian antibiotik empiris. Pilihannya di sini ada vancomycin, kemudian ataupun gentamicin. Sedangkan dari Kadoki itu menyarankan pemberian bisa juga dengan memberikan cephalosporin generasi pertama seperti cefazolin. Untuk antibiotik locknya itu bisa antibiotik sendiri atau bisa dikombinasi dengan pemberian heparin. Tapi berdasarkan penelitian itu tidak ada perbedaan bermakna antara pemberian antibiotik sendiri atau dikombinasi dengan antibiotik dan heparin. Nah, untuk treatment
pada exit site infection, ini khusus pada yang tunnel CVC, itu dapat diberikan seperti yang tadi, pemberian antibiotik empiris itu 7 sampai 14 hari. Sedangkan untuk CVC-nya sendiri itu biasanya kita pertahankan. Soalnya ini menggunakan yang tunnel. Jika hanya ditemukan exit site infection saja. Jika yang tunnel ini dapat diberikan terapi antibiotik 10 sampai 14 hari. Ini karena letaknya lebih dalam, itu pemberian antibiotiknya itu lebih lama dibandingkan dengan lebih lama jika hanya dibandingkan dengan exit site infection saja. Untuk yang CVC-nya sendiri itu bisa dipertahankan sambil menunggu dari respon si pasien apakah terjadi perbaikan, begitu perbaikan secara klinis ataupun laboratorium. Jika terjadi perbaikan maka dapat dipertahankan. Namun jika terjadi perburukan pada pasien ataupun tidak terjadi perbaikan baik secara klinis maupun laboratoris, itu CVC-nya dapat kita pertimbangkan untuk di-off dan diganti dengan CVC yang baru. Untuk pemilihan lokasinya sendiri, itu dapat dilakukan rewiring di lokasi yang sama dengan CVC yang baru atau di lokasi yang berbeda dari lokasi yang pertama.